Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat budaya Madura, yaitu tanpentan dan kabinan. Dalam lomba kreativitas keterampilan dan produk berbahan dasar karonggoni, DWP kami mengambil karya unggulan yang pertama, tempat cincin dan mahar. Kacong kene duping anak pangas tete delem odina. Kerajinan kotak cincin joglo ini membutuhkan bahan-bahan. Yang pertama adalah karonggoni, kemudian kayu yang tebalnya 1 cm dan 2 cm, kemudian paku, tali, kemudian bunga dan daun sebagai hiasan, kemudian lem tembak, kain beludru untuk bawah di sini, kemudian jaring-jaringnya, dan yang terakhir adalah bahan-bahan bekas yang terdiri dari mika, triplek, kardus, gantungan kunci. Proses pembuatan karya kotak cincin joglo, yang pertama kita siapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Kedua, ukurlah bentuk kotak yang diinginkan, panjang, lebar, dan tingginya. Yang ketiga, potong kayu dengan ketebalan 1 cm sesuai ukuran tiang dan alas. Yang keempat, potong kayu dengan ketebalan 2 cm sesuai dengan ukuran resplang atau bawah atap. Yang kelima, potong kayu dengan ketebalan 2 cm sesuai dengan ukuran as tinggi joglo. Yang keenam, potong kayu ukuran 1 cm untuk kuda-kuda tiang. Yang ketujuh, lobangi as joglo untuk gantungan. Kedelapan, rangkai kotak cincin joglo, kemudian rangkai atap kotak cincin joglo. Yang kesembilan, kotak kardus bekas untuk dinding kotak cincin sebanyak 4, kemudian sesuaikan dengan ukuran yang ada. Langkah ke-10, potong plastik mika bekas sebagai kaca dinding kotak dinding cincin joglo, kemudian pasang pada dinding kotak cincin yang telah dilobangi. Langkah selanjutnya yang ke-11 yaitu beri lapisan karonggoni pada bagian dalam dan luar dinding kotak cincin joglo. Kemudian beri tali pada bagian pinggir supaya tampak rapi dan cantik. Yang ke-12, tempelkan kedua dinding tersebut pada tiang di bagian belakang dan bagian samping kotak cincin joglo, kemudian beri hiasan di dalam, misalnya bentuk taman dan tempat cincin sebagai jembatan taman. Kemudian yang ke-13, pasang dinding pada bagian samping yang satu lagi. Kemudian beri hiasan pada bagian luar dinding dan jadilah kotak cincin joglo. Selanjutnya, kita akan membuat kerangka pintu kotak cincin joglo yang kemudian dipasang kardus yang tinggal 1, kemudian diberikan karonggoni pada bagian satu sisi lebih lebar sebagai engsel pintu. Selesailah kotak cincin joglo siap diantar pada acara tanpentan dan kabinan. Untuk produk yang kedua, yaitu kerajinan mahar berbahan kain goni. Adapun alat dan bahannya, yang pertama adalah gunting, pensil, penggaris, lem tembak, cutter, dan dos. Sedangkan bahan-bahan yang kita gunakan adalah karonggoni, pita hias, manik-manik, bunga hias, sepasang boneka, tali goni, kaca, kain bludru, aksesoris, serta serat enceng gondok. Setelah menyediakan alat dan bahan, langkah selanjutnya yaitu proses pembuatan. 1. Langkah pertama, ambil kardus, bentuk kotak untuk mahar bagian dalam dengan ukuran 30 cm
kali 40 cm dengan ketinggian 8 cm. Rekatkan menggunakan lem tembak. 2. Langkah kedua, ambil beberapa kardus bekas yang sudah dipersiapkan, potong dengan lebar 11,5 cm dan 53 cm lebar untuk sisi lebar bingkai dan 53 cm untuk sisi panjang bingkai. Kemudian tumpuklah beberapa kardus yang sudah dipotong, kemudian direkatkan dengan ketinggian 8 cm. 3. Langkah ketiga, merancang set hiasan mahar pada kotak bagian dalam yang sudah dibuat. Dengan cara membalut bagian kardus dengan karonggoni dan membuat set hiasan pada kotak. 4. Langkah keempat, membuat sepasang baju pengantin untuk sepasang boneka dari bahan karonggoni. 5. Langkah kelima, memasang semua pernak-pernik bahan pada kotak mahar, termasuk memasang sepasang boneka yang telah dibuat menggunakan lem tembak. 6. Langkah keenam, setelah semua selesai terpasang untuk kotak bagian dalam, langkah selanjutnya yaitu merangkai bingkai pada sisi-sisi bagian kotak dengan cara menyiku kardus bagian kanan dan kirinya. 7. Langkah ketujuh yaitu pemasangan gantungan pada bagian belakang bingkai dengan cara mengaitkan tali pada paku dan mengikat dengan kuat di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri tali, kemudian memakukan paku pada bingkai kardus. Setelah itu menutup bagian belakang dengan kardus agar tidak terlihat. 8. Langkah ke-8, setelah terangkai dengan baik, langkah selanjutnya yaitu membalut bagian tepi bingkai dengan karonggoni. 9. Setelah semuanya terpasang, langkah selanjutnya yaitu memasang kaca dan mengunci bagian kaca menggunakan tali goni dengan cara dilem menggunakan lem tembak agar kaca cermin tidak terlepas. 10. Langkah terakhir yaitu memasang pernak-pernik hiasan bingkai berupa bunga dari kain goni dan daun-daun emas. Juga sedikit hiasan dari bunga kering.